Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Asmara yang Terlarang. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Usai mendengar penjelasan panjang lebar dari Iza perihal jati diri Andre, Tiara panik. Mendadak kekacauan menyerangnya dengan gila, sampai tubuhnya kehilangan daya topang. Iza membawa tubuh Tiara yang gemetar hebat supaya duduk di atas kasur berselimut spray khas pengantin. Mereka tengah berada di kamar pengantin karena Iza waktunya berganti gaun. Iza sengaja membawa Tiara bersamanya, karena ada hal penting yang harus disampaikan saat ini juga, yaitu tentang Andre. Kamu tidak sedang mencandaiku, kan, Za? Tiara masih mencari kesungguhan atas ucapan Iza. Riak-riak duka bergelayut manja di sepasang netra. Bagaimana mungkin dalam situasi kayak gini aku bercanda, Tia? Iza iba dengan kondisi sahabatnya yang sok berat. Ya Tuhan, Andre putra dari Mas Hendra? Sebuah fakta yang melemparnya pada kubangan lara. Tiara merasa tengah mimpi buruk di siang bolong. Bingung harus memberikan reaksi macam apa, sebab semua penjelasan Iza di luar dugaannya. Bagaimana nanti aku menghadapi Andre? Za? Aku tidak sanggup. Tangis Tiara pecah. Iza merangkulnya seraya menenangkan. Penata rias muncul, sempat terkejut dengan situasi di dalam. Namun, baik Tiara maupun Iza berusaha menormalkan suasana dan meminta pihak WO menyampaikan maksudnya. Iza diminta kembali ke tempat pelaminan karena sudah cukup lama berada di kamar. Para tamu banyak yang menunggunya. Demikian pula dengan Tiara terpaksa mengakhiri meratap nasib. Iza meminta sedikit lagi waktu pada pihak WO memperbaiki riasan Tiara yang agak berantakan. Setidaknya dapat menyamarkan bekas air mata. Selesai dengan semua itu, Tiara mengumpulkan kekuatan serta keberanian bila mana dipertemukan dengan Andre saat ini juga. Kamu pasti bisa. Iza merangkul sebentar, memberi kekuatan pada sang teman, kemudian keduanya keluar bersamaan. Dari kejauhan sepasang anak dan ayahnya sudah bisa Tiara lihat. Kembali dadanya serasa dihantam batu besar, sakit dan sesak. Ingin rasanya ia keluar dari tempat ini, berlari sejauh mungkin. Saat mengamati Andre, Tiara tiba-tiba teringat sebuah wajah yang mirip dengan pemuda itu. Iya, Andre mirip sekali dengan remaja 14 tahun terdapat dalam foto yang menggantung di dinding rumah mewah milik keluarga Suteja. Ah, kenapa aku terlambat menyadari hal itu? Batin Tiara. Tiara, kamu baik-baik saja? Tanya Mahendra, mulai menyadari warna pias menghias di wajah sang istri. Alih-alih menjawab, tubuh sang gadis mendadak limbung. Secepatnya Mahendra memberi dekapan. Tiara merasa tak sanggup lagi memendam berbagai rasa yang berkecamuk hebat dalam dada. Sekuat apapun dia, tetap saja jiwa lemahnya tak mampu menahan. Kekuatan pada kaki seakan hilang total, membuat Tiara kembali mau ambruk. Pasangan ayah dan anak spontan menahan tubuh ramping berbalut gaun merah itu. Namun, Andre segera melepaskan pegangannya, membiarkan sang papa mengambil alih sepenuhnya. Aku tidak enak bebadan, Mas. Lengkung tipis bergincu merah delima bergetar saat berkata. Jemari Andre mengepal kuat, seakan ingin menghajar lelaki yang memegang tubuh sang pujaan. Namun sayang, laki-laki itu adalah papahnya sendiri, sehingga ia hanya mampu menelan ludah kasar. Susah payah Andre mengumpulkan kekuatan yang berserak. Ia telah dibuat miris dengan fakta yang menimpanya saat ini. Sementara itu, di tempat tak jauh dari Tiara, Andre maupun Mahendra, Avandra dan Iza hanya bisa mengelus dada, melihat ketegangan yang tercipta antara mereka bertiga. Keduanya berdoa semoga tak terjadi apa-apa dengan orang-orang tersebut. Kita pulang saja, ujar Mahendra.
Cemas dengan kondisi Tiara yang tak memungkinkan tinggal lebih lama lagi di pesta pernikahan ini. "Iya Mas, aku mau pulang." Tiara merasa lega. Sang suami memahami keadaannya. Jika bertahan lebih lama di sini, ditakutkan pingsan karena tak kuat menahan siksaan batin. Ditambah tatapan Andre yang terus menghujamkan ribuan belati tak kasat mata pada dirinya. "Baiklah, Andre, kamu ikut pulang sama kami sekarang. Mobilmu biar Pak Dahlan yang bawa. Kamu bawa mobil Papa." Andre tak membantah. Lagi pula ia sudah janji pada Om Sadewo di telepon tadi, bahwa malam ini akan ikut pulang bersama sang papa. Sepanjang perjalanan pulang, keheningan lebih banyak tercipta di dalam kendaraan yang dikemudikan Andre. Mahendra kadang mengajukan sebuah pertanyaan pada sang putra dan dijawab sekenanya. Tiara yang berada di jok belakang sekalipun tak berani mengangkat kepala. Tatapan difokuskan ke bawah. Hal tersebut tak luput dari sorot tajam Andre. Sesekali mengamati gadis itu melalui kaca spion. Gelagat tak biasa kedua sejoli yang tengah dirundung lara itu sama sekali tak terendus Mahendra. Saat ini yang dirasakan pria berusia lanjut, tapi masih gagah itu adalah kebahagiaan. Bahagia putra kesayangan telah pulang. Hanya dalam hitungan menit, kendaraan hitam dengan aksen mewah itu tiba di kediaman Suteja. Andre tak kuasa menahan haru atas sambutan penuh sukacita dari Embok Mar. Pelukan dan ciuman dilayangkan wanita setengah baya itu sebagai bentuk kerinduan. Hubungan mereka tak terlihat seperti pengasuh dan majikan, tapi layaknya ibu dan anak. "Gusti Allah, alhamdulillah, akhirnya Den Bagus pulang juga." Mata Embok Mar berkaca-kaca. Embok Mar meminta anak asuh kesayangannya berbincang sebentar, demi melepaskan rindu. Meskipun hati Andre diselimuti nestapa, tak tega untuk menolak. Bahkan ada untungnya. Senda gurau Embok Mar membuatnya sedikit terlupa akan segala kesakitan. Lain halnya dengan Tiara. Gadis itu memilih langsung memasuki kamar, diantar Mahendra. Dia menolak halus saat Embok Mar mengajaknya bergabung, beralasan sedang tak enak badan. Hati Andre lagi-lagi dirajam ngilu, melihat sang papa merangkul mesra Tiara, membawanya ke lantai atas. Tiara menumpahkan segala kekalutan hati dengan menangis. Duduk bersimpuh memeluk lutut, di bawah guyuran air shower. Hatinya hancur, raga pun serasa tak berpijak. Bagaimana bisa ia melalui hari-harinya dengan kehadiran Andre di rumah ini? Berbagai pikiran buruk menjejali isi kepala Tiara. Rasa takut pun ikut membelenggu jiwa. Bagaimana nanti jika Mahendra tahu bahwa pemuda yang pernah menumbuhkan murka di hati sang suami adalah Andre? Bagaimana? Bagaimana? Rasanya kepala Tiara mau meledak. Di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, Andre berharap air mata kecewanya hanyut bersama air shower yang mengguyur raga. Kehancuran saat ditinggal tiada oleh sang mamah terulang kembali. Masa rehabilitas kerapuhan hatinya selama bertahun-tahun seakan sia-sia. Mampukah ia menerima kenyataan yang begitu getir? Hidup seatap dengan sang pujaan hati, yang nyatanya tak lain adalah mamah tiri. Andre mengepalkan tangan. Sekuat tenaga melampiaskan perasaan carut-marutnya dengan meninju dinding kamar mandi. Darah mengalir. Perih di tangan tak mampu menandingi kesakitan yang bergumul di dada. Andre dan Tiara sama-sama meratapi takdir yang dirasa kejam. Keduanya tak pernah menduga rahasia akan terkuak dalam cara yang paling tak terduga. Mahendra tak membiarkan lama Andre tanpa pekerjaan. Perusahaan sedang sedikit bermasalah dan dia butuh bantuan sang putra untuk secepatnya memulihkan kekacauan. Andre dengan tangan terbuka menyanggupi permintaan Mahendra. Bagi pemuda itu, ini sebuah kesempatan untuk mengalihkan Tiara yang terus bermain di pikiran. Hari ini juga Andre mulai disibukkan dengan aktivitas kantor. Namun, dia harus mendapat bimbingan terlebih dahulu. Bagaimanapun dia berada di tempat baru, belum menguasai benar sistem kerja di perusahaan sang papa. Selama ini Andre bekerja di perusahaan adik papahnya, yakni Sadewo yang berada di Melbourne. Sistem kerjanya sedikit berbeda, karena bergerak di bidang yang berbeda pula. Andre berusaha menikmati pekerjaan barunya,
agar beban hati tertimbun oleh kesibukan. Namun, semua rasanya percuma, kehampaan memenuhi rongga dada. Takdir selalu membawanya pada jalan bernama kerinduan. Tak terasa 4 hari sudah berlalu. Selama itu pula Tiara mengurung diri di kamar. Bukan tanpa alasan, tapi badannya yang tak sehat. Suhu tubuh cukup panas selama 2 hari sebelumnya, membuat Mahendra maupun Embok Mar panik dan meminta dokter keluarga untuk datang. Tak sanggup menahan segala bentuk kesedihan sehingga menciptakan beban berat, membuat kesehatan Tiara terkikis. Di hari keempat gadis itu mulai membaik. Hanya saja untuk keluar kamar ia masih menahan diri, takut bertemu Andre alasannya. Sesekali saja dia berdiri di balkon kamar, dan tak sengaja melihat Andre, dikala pemuda itu hendak berangkat ke kantor. Tepat di hari kelima, Tiara menolak diantarkan makanan oleh Embok Mar. Dia sudah mengumpulkan tekad keluar dari kamar yang serupa persembunyian. Meskipun tak yakin bakal sanggup untuk tak mengeluarkan air mata saat bertemu dengan Andre, ia sadar tak mungkin terus-menerus mengurung diri, meratap nasib. Derit pintu dibuka menolehkan kepala Tiara yang tengah menyisir rambut di depan cermin. Seketika tubuh gadis itu bagai terpasung. Sementara debur irama jantung mulai menalu keras. Sosok yang mati-matian sedang dihindari tengah mengikis jarak dengannya. Tatapan Andre yang dingin membuat kinerja sel-sel darah dalam tubuh Tiara membeku. Andre berani memasuki kamarku. Apakah karena tidak ada Mas Hendra? Batin Tiara. Teringat sang suami kemarin sore pamit, pergi untuk beberapa hari, meninjau bisnis yang berada di luar kota. Kamu terlihat sehat, ucap Andre dengan nada datar. Kini Andre berdiri di belakang Tiara. Sama-sama saling menghadap cermin. Tubuh tinggi tegap itu nyaris menempel di punggung sang gadis. Segumpal merah dalam dada Tiara makin berdenyut kencang. Apakah sakitmu pura-pura karena tak ingin bertemu denganku? Andre melayangkan praduga seraya menghujamkan tatapan tajam pada Tiara melalui cermin. Andre! Atau kamu ingin lari dari tanggung jawab karena sudah menipuku selama ini? Kali ini suara Andre teramat dekat di telinga Tiara, sehingga embusan napas hangat menerpa sisi kepala sang wanita. Tiara memejamkan mata, berusaha meredakan debur jantung yang setiap detiknya menghebat. Kamu salah paham, Andre. Andre terkekeh sumbang. Kalau kamu mengira aku salah paham, kenapa kamu tidak berusaha keras untuk menjelaskan padaku tentang statusmu? Kamu tidak memberiku kesempatan untuk itu. Tiara. Suara Andre sedikit mengencang, disertai memutar tubuh Tiara, sehingga kini saling berhadapan nyaris tanpa jarak. Tiara tak berani menatap lawan bicaranya. Sisir dalam genggaman jadi sasaran bola mata. Kesempatan itu ada, kamu yang tidak mau memanfaatkannya. Andre menjauh sedikit dari Tiara, mengusap wajah seraya membanting napas berat. Maafkan aku. Suara Tiara tercekat karena mulai terisak. Kenapa kamu bisa menikah dengan papa? Apakah kamu tidak tahu bahwa laki-laki yang jadi suamimu itu tidak mampu memberimu nafkah batin? Diam sejenak. Andre menunggu reaksi Tiara atas ucapannya yang sarkas. Tak berapa lama pemuda itu lanjut bicara. Harta. Apakah karena kekayaan Suteja yang membuatmu rela dinikahi pria impoten? Cukup. Andre. Ingat. Yang kamu bicarakan adalah papahmu. Mendongak. Namun, hanya sepersekian detik. Berikutnya kembali menunduk. Sorot tajam Andre tak kuasa ia tantang. Aku lebih kasihan padamu. Tiara, apa kamu mau jadi perawan selamanya demi harta? Hah? Sebagai manusia normal, apa kamu tidak butuh nafkah batin, tidak butuh keturunan? Ucapan Andre memukul telak inti jantung Tiara sampai tubuhnya terguncang. Menutup wajah oleh jemari demi menahan isakan yang ingin terlontar keras. Jangan sampai suara tangisnya terdengar keluar kamar. Bisa mengundang bahaya. Andre mundur seraya mendengkus. Pemuda berkulit putih itu meninggalkan Tiara yang tengah terseduh pilu. Ingin ia merengkuh tubuh yang semakin berguncang itu. Namun, amarah dan kecewa tingkat tinggi membuatnya menahan diri.
Sebelum tangan Andre meraih handel pintu, Tiara memanggil dengan suara parau. "Andre!" Pemuda itu menunggu untuk beberapa detik sampai Tiara kembali bicara. "Aku mencintaimu. Sungguh aku cinta sama kamu. Namun, statusku sebagai mama tiri membuatku tak berani mengakui kebenaran. Maafkan aku, bukan keinginanku dinikahi papahmu. Tapi apa? Orang tuaku berutang tidak sedikit pada Mas Hendra. Kami tidak mampu membayarnya. Dan aku menyanggupi dinikahi Mas Hendra supaya utang itu bisa lunas." Bagai disengat ribuan volt listrik mendengar penuturan Tiara. Andre kembali memutar badan, tapi tetap di tempatnya berdiri. "Apa katamu? Kamu dinikahi papah untuk melunasi utang?" Dengan ekspresi tegang. "Itulah kenyataannya." Hening beberapa saat. Keduanya hanyut dengan pikiran masing-masing. "Sial!" Usai mengumpat, Andre membuka pintu dengan kasar, kemudian menutupnya kembali dengan cara dibanting. Suara debumnya menyengat lara di hati Tiara. Semenjak keluar dari kamar Tiara tadi pagi, hingga kini hampir pukul 12 malam Andre tak nampak batang hidungnya. Menurut keterangan Embok Mar, Den Bagus pamit pergi. Tapi entah mau kemana. Meskipun khawatir karena Andre pergi membawa hati yang carut-marut, bagi Tiara mau pulang atau tidak biarlah. Mengingat jika ada pemuda itu ketegangan kerap kali mewarnai kesehariannya. Mata yang baru saja memejam terpaksa Tiara buka lagi. Ketukan di pintu mengusiknya. Terpaksa beranjak dari tempat tidur. Penasaran siapa orang yang ingin bertemu dengannya selarut ini. Begitu anak kunci terlepas dari induknya, pintu dibuka dari luar secara kasar dengan tiba-tiba. Tiara memeki kecil, hampir terjengkang dibuatnya. Dengan sigap gadis itu menyeimbangkan diri. Jantung mendadak tidak teratur detaknya. Di ambang pintu Andre menatap sendu. Kaki panjangnya mulai digerakkan dengan langkah sempoyongan. Dilihat dari kondisi Andre, Tiara menyimpulkan pemuda itu sedang dipengaruhi alkohol. Diperkuat aroma menyengat yang menguar dari mulut saat dia menyebut namanya. "Tiara!" Andre melangkah lebih masuk. Tiara segera meraup tubuh tinggi tegap itu ketika terhuyung, supaya tak ambruk di lantai. "Kamu salah masuk kamar. Andre, kamu mabuk." Tiara tak menyangka Andre akan melarikan masalahnya dengan minuman keras. "Aku tidak mabuk. Tiara, tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku mencintaimu." Andre merangkul sang gadis. "Aku antar ke kamarmu. Ayo." Tiara menahan bobot Andre dengan kepayahan. "Tidak, aku mau sama kamu. Tiara, aku tahu kamu merindukan aku dan membutuhkan aku." "Tidak, Andre, kamu meracau karena mabuk. Ayo, ke kamarmu." "Aku sudah bilang, aku tidak mabuk, Tiara. Aku akan tidur bersamamu malam ini. Aku akan menggantikan papah memberimu nafkah batin." Andre melampiaskan segenap kerinduannya pada Tiara dengan mendaratkan ciuman bertubi-tubi di leher, pundak, dan nyaris di seluruh wajah wanita yang didekapnya. "Jangan gila, Andre. Tolong sadar. Aku pengganti mamamu. Aku istri papahmu." Tiara kewalahan menahan serbuan kecupan penuh gairah sang pemuda. Tiara memeki kecil. Tubuhnya tiba-tiba melayang dan refleks melingkarkan kedua tangan di leher Andre. Sejenak wanita itu membeku saking terkejut tubuhnya berada dalam gendongan. "Turunkan aku." Andre menurunkan tubuh ramping itu di atas tempat tidur. Tiara mencoba bangun, tapi sang pemuda kembali membaringkan paksa dan menindihnya. "Andre, kumohon hentikan. Jangan melakukan kesalahan yang akan menimbulkan penyesalan nantinya." Air mata yang mengalir deras di pipi Tiara tak meluluhkan hati sang pemuda untuk berhenti menjamahnya. "Andre, sadarlah. Aku istri papahmu. Tolong jangan lakukan." Ucapan Tiara terpangkas. Lengkung tipis merah mudanya dibungkam bibir beraroma alkohol. Andre bukannya tersadar, tapi makin brutal. Mengunci sang gadis dalam kungkungannya hingga tak berdaya. Di bawah guyuran air shower, Tiara mengulang-ulang kata maaf untuk sang suami.
Ia telah lancang menyatukan raga dengan anak tirinya. Walaupun sudah melakukan pemberontakan, tetap saja kalah. Entah bagaimana Tiara menghadapi sang suami nanti. Ia dan Andre saling mencintai bahkan sudah tidur bersama. Ingin melenyapkan diri dari muka bumi, karena takut tak mampu menghadapi ke depannya. Untuk membayangkannya saja tak mau. Melintas lagi peristiwa murkanya sang suami beberapa bulan yang lalu. Tatkala mendapat aduan entah dari siapa, bahwa dirinya didekati seorang pemuda. Apalagi kini, bukan sekadar dekat lagi, tapi sudah saling berbagi ranjang. Apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan di kantor semakin hanyak. Andre berusaha mengatasinya meski pikiran tengah dikuasai ketidaktenangan. Fokusnya seringkali dibuyarkan oleh bayangan semalam. Mereguk manisnya madu bersama mamah tiri. Semenjak memegang kendali perusahaan, Andre berusaha mati-matian bekerja, menguasai data-data perusahaan, dan ingin menciptakan decak kagum kolega, bisnis, serta menumbuhkan rasa bangga di hati sang papah oleh sepak terjangnya. Sial, Andre kerap kali mengumpat bayangan Tiara yang selalu muncul dikala ada kesempatan. Sampai pada akhirnya ia menyerah. Membanting dokumen yang sedang diamati. Tiara, kamu benar-benar menyiksaku. Gumamnya seraya memijit-mijit pelipis, disertai membuang napas besar. Pagi tadi ia sangat malas pergi ke kantor. Ditambah pikiran dan suasana hati yang tak karuan. Namun, panggilan kerja yang bejibun memaksanya beranjak dari tempat tidur yang bukan miliknya, tapi milik Tiara. Andre terbangun tanpa terlihat gadis yang semalam bersamanya. Dia sama sekali tak merasakan kepergian Tiara dari sisinya. Mungkin saking lelap tidur. Andre baru menyadari keberadaan Tiara setelah lamat-lamat mendengar suara air di kamar mandi. Sedikit lega bahwa gadis itu masih berada di kediaman Sutedja. Sempat khawatir Tiara angkat kaki dari rumah ini setelah apa yang menimpanya. Perbuatannya semalam terhadap Tiara begitu membekas di ingatan. Andre sadar yang dilakukannya salah besar. Tapi ia berjanji tak akan lari dari tanggung jawab. Menyesal? Tak ada. Andre tak merasakan sesal atas apa yang diperbuat terhadap sang mama tiri. Yang ada hatinya makin dibelenggu cinta hingga semakin ingin memiliki Tiara seutuhnya. Memejamkan mata dengan tangan mengepal, pemuda beralis tebal itu bergumam pelan. Tiara, aku akan meminta papa menceraikanmu, lalu kita menikah. Melirik jam di pergelangan, 2 jam lagi waktu pulang. Baginya itu terlalu lama. Andre memutuskan keluar dari kantor. Tak peduli lagi dengan pekerjaan yang masih menunggu sentuhannya. Setelah berpesan pada sekretaris, pemuda itu benar-benar meninggalkan gedung PT Sutedja. Andre menyetir bagai kesetanan, menyalip setiap mobil yang menghalangi mobilnya. Tak peduli bunyi klakson memekakan telinga saling bersahutan. Sebagai tanda protes atas sikap ugal-ugalannya melajukan kendaraan. Perjalanan kantor ke rumah biasanya memakan waktu 1 jam kadang lebih. Tapi kali ini Andre hanya menempuh setengah jam perjalanan. Saat ini keinginannya hanya satu, secepatnya bertemu si pemantik rindu. Tiara, hanya dengan melantunkan namanya saja membuat gejolak di dada kian membuncah. Setibanya di kediaman Sutedja, Andre berpapasan dengan Embok Mar. Dia tidak ingin bertemu siapapun, hanya ingin langsung menemui Tiara. Tapi kadung bertemu dengan pengasuhnya, terpaksa langkah pun ia hentikan. Dan bagus udah pulang, toh? Tanya Embok Mar dengan air muka terheran-heran. Tiara di mana? Embok. Alih-alih menjawab, Andre balik mengajukan tanya yang membuat Embok Mar makin dalam mengerutkan kening. Non Tiara baru naik ke lantai atas. Sepertinya sekarang lagi di kamar. Andre kesana dulu. Tanpa menunggu Embok Mar mengemukakan kembali kepenasarannya, pemuda tampan itu berlari menuju tempat yang dimaksud ibu asuhnya. Embok Mar tak berniat menyusul. Tahu diri mungkin dan bagusnya ada kepentingan dengan Tiara. Sebab itu pulang kerja lebih awal dan tergesa-gesa. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Andre menerobos masuk. Benar saja gadis itu terlihat hendak membuka pintu menuju balkon luar.
Tiara terhenyak mendengar suara pintu dibuka tanpa ada ketukan lebih dulu. Wanita berambut panjang sepunggung itu kentara dengan keterkejutan. Warna pias mulai merambati wajah cantiknya. Andre. Gejolak dalam diri Andre kembali mencuat. Mengundang kembali ingin menyentuh. Melangkah cepat dan tanpa aba-aba langsung memeluk sang wanita dengan erat. Aku merindukanmu. Untuk beberapa saat Tiara terbawa suasana dan hanyut dalam gejolak rindu yang ditebarkan sang pria. Setelah kesadaran menguasai, ia mencoba melepaskan diri dari dekapan. Lepasin. Biarkan aku memelukmu seperti ini, please. Tapi, Andre, aku mencintaimu, aku merindukanmu, aku tak mau melepaskanmu. Suara Andre terdengar parau, seolah tengah menahan sesak yang menaktahi dada. Cairan tak berwarna mulai melembah di pipi Tiara. Nalurinya membawa tangan mulai bergerak, membalas pelukan. Mendapat respon yang sama, Andre makin mengeratkan lingkaran tangannya, mengunci tubuh yang tengah gemetar. Aku juga merindukanmu. Namun kalimat tersebut hanya berani diucapkan dalam hati. Tak kuasa Tiara mengemukakan kejujuran, karena ia sadar, dirinya dilarang merindui pria lain. Aku akan minta papa menceraikan kamu, ucap Andre tanpa ragu. Andre, kamu sadar dengan ucapanmu? Refleks Tiara melepaskan pelukan Andre, menatap lekat wajah si pemilik rahang tegas, mencari kesungguhan di sepasang netra tajam itu. Andre mengusap sisa air mata yang membasahi pipi Tiara, lalu membingkainya. Dengar, sayang, aku sudah menyentuhmu, memberimu nafkah batin yang tidak bisa papa berikan. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Semburat merah sempat singgah di permukaan wajah Tiara, disebabkan ucapan Andre. Tidak akan semudah itu. Aku istri papahmu. Aku mamah tirimu. Aku tidak peduli semua itu. Aku hanya mencintaimu dan ingin membahagiakan kamu selayaknya pasangan, memberimu sentuhan cinta, memiliki keturunan. Bukan sekadar pajangan rumah. Andre, kamu tidak tahu bagaimana murkanya Mas Hendra kalau ada pria yang mencoba mendekati aku. Apalagi yang mendekati aku adalah kamu, anak suamiku. Semua konsekuensinya akan aku terima, sekalipun aku harus mati di tangan papa, karena memperjuangkan kebahagiaanmu. Jangan gila, Andre, tak semudah itu. Andre memanahkan tatapan pada sepasang netra sendu yang sama sedang tertuju padanya. Tiara, katakan dengan jujur kamu mencintai papahku. Itu. Aku. Ucapan Tiara terpangkas oleh pintu kamar yang dibuka seseorang. Mbok Mar. Mematung sejenak dengan sorot mata tak terbaca. Tertuju pada sepasang sejoli dengan posisi yang tak seharusnya dilihat oleh wanita tersebut. Baik Andre maupun Tiara gegas saling menjauhkan diri. Sikap keduanya salah tingkah. Apalagi mendengar ucapan Mbok Mar membuat keduanya makin serba. Mbok udah ketuk-ketuk, tapi ndak ada yang mau bukain pintunya. Mbok Mar, ada apa? Tiara merasa canggung dan malu sebab terciduk berdua dengan Andre setengah berpelukan. Di ruang tamu ada orang tua Nontia. Jawab Mbok Mar dengan suara halus disertai senyum lembut sebagai ciri khasnya jika bicara. Ayah sama bunda datang ke sini. Mata Tiara berbinar seketika. Merasa diberi kesempatan menghindar dari situasi memalukan ini. Iya, mereka sedang menunggu Nontia di ruang tamu. Oh, baiklah. Tia sekarang mau ke sana. Tiara beranjak dari tempat, meninggalkan kamar tanpa melihat Andre terlebih dahulu. Makasih, Mbok. Ucapnya sebelum benar-benar menghilang di balik pintu. Sama-sama. Nontia. Lepas berkata demikian, Mbok Mar mengalihkan perhatiannya pada Den Bagus. Merasakan atmosfer yang tak nyaman, ditambah tatapan tajam penuh tanda tanya dari sepasang netra pengasuhnya, Andre berniat keluar, menyusul Tiara. Namun, ketika saling berpapasan Mbok Mar mencekal lengannya. Andre menghentikan langkah, lalu menoleh. Wanita gemuk itu menggelengkan kepala seraya berkata, Nontia istri papahmu,
Jangan melibatkan perasaanmu di antara mereka. Mendesah berat. Lalu menjawab pertanyaan wanita terkasih keduanya selain almarhum mamah. Andre mencintai Tiara. Dia hidupku, pengganti mamah. Tapi bukan untuk jadi mama sambung, tapi untuk jadi istriku. Embok Mar mengusap punggung Andre lembut. Den bagus, sadarlah. Nak, Non Tia sudah jadi istri papahmu. Endak mungkin kalian bisa menikah. Kenapa tidak mungkin? Andre memutar tumit, menghadap Embok Mar, menaruh telapak tangan di pundaknya. Embok, Papah menikahi Tiara hanya sebagai pelunas hutang. Papah tidak mampu memberi Tiara nafkah batin. Itu sama saja menyiksa anak orang. Bagaimana nasib Tiara ke depannya? Diam, Embok Mar tak bereaksi apapun. Wanita berusia jelang sepuh itu tahu dan bagusnya masih menyimpan perbendaharaan kata yang ingin dimuntahkan dan ia siap mendengarkan. Setelah menghela napas berat, Andre kembali bicara panjang lebar. Tiara gadis normal, butuh sentuhan kasih sayang layaknya pasangan suami istri. Nafkah itu bukan hanya lahiriah saja, tapi batin pun harus terpenuhi. Tiara butuh keturunan, butuh kebahagiaan. Sedangkan Papah tidak mampu memberikan semua itu. Hening beberapa saat. Lalu terdengar helaan napas Embok Mar. Pernikahan mereka masih seumur jagung. Mungkin kebahagiaan untuk Non Tia bakal nyusul. Nanti setelah keduanya sudah saling memahami dan menjalani rumah tangga dengan penuh sabar. Andre menggeleng berkali-kali. Lengkung tipis merah muda menerbitkan senyum hambar. Tidak, Embok. Andre dan Tiara saling mencintai. Dia sama sekali tidak mencintai Papah, dan itu menyiksa hatinya. Memangnya kalian sudah saling mengungkapkan cinta? Tentu saja, Embok, dan kami sudah saling. Andre tiba-tiba mengatupkan kembali bibirnya. Haruskah segamblang itu mengatakan bahwa ia sudah memberi Tiara nafkah batin? Tidak, itu bukan sesuatu hal yang pantas dibeberkan. Karena itu nafsu zina bukan nafkah batin. Karena hubungan kami belum halal. Monolog hati Andre. Menggeleng pelan seraya menghapus kata demi kata yang nyaris terlontar. Kenapa? Den bagus. Pokoknya kami saling mencintai. Embok. Embok Mar menghela napas. Dilema seakan menghampirinya. Harus mendukung siapa? Permasalahan ini cukup berat. Embok pernah menyarankan Tuan Mahendra untuk meluangkan waktu berdua. Misalkan bulan madu atau ngajak jalan-jalan. Siapa tahu dengan cara itu tumbuh cinta di hati Non Tia. Lengkung tipis merah muda Andre menerbitkan senyum hambar. Tidak, Embok. Cinta tidak bisa dipaksakan. Andre justru mau meminta Papah menceraikan Tiara. Astagfirullah. Kamu sadar dengan ucapanmu, nak? Endak bagus ngomong seperti itu. Sadar sepenuhnya, Embok. Tapi itu terlalu berat, nak. Andre tidak peduli apapun yang terjadi. Andre tidak akan menyerah. Kalau sudah begini, Embok hendak bisa berbuat apa-apa. Embok cuma bisa ngasih pesan. Jaga dirimu baik-baik. Embok hendak mau luka di dalam sini kembali basah. Dengan lembut tangan yang dihiasi keriput itu mengelus dada Andre. Embok jangan khawatir. Andre bakal baik-baik saja. Percayalah Andre sudah menyiapkan dengan matang. Apa yang bakal Andre lakukan? Embok Mar mengangguk-angguk. Membelai surai hitam putra asuhnya dengan mata berkaca-kaca. Baiklah, temukan kebahagiaanmu. Dimanapun letaknya. Embok selalu berdoa buat Den bagus. Andre memeluk wanita gemuk yang selalu memakai daster itu. Andre tidak mau kehilangan lagi wanita yang Andre sayangi untuk kedua kalinya. Gimana kabarmu, nak? Tanya Ratnasih. Alhamdulillah. Tia baik, Bun. Bagaimana dengan Bunda? Begitulah, nak. Seperti yang kamu lihat. Kami sehat. Kali ini Pak Hasanuddin yang menimpali. Tiara memeluk orang tuanya bergantian. Cukup lama ia tak bertemu mereka menjadikan rindu bertumpuk dan berakar. Ada kabar apa sampai ayah sama bunda jauh-jauh datang kemari? Tidak ada hal yang penting. Kami hanya ingin berkunjung saja dan melihat keadaan kamu.
Ratnasih mengelus lembut pipi sang putri. Di mata pasangan setengah baya itu, tubuh sang putri dirasa lebih kurus dari terakhir bertemu beberapa pekan lalu. Wajah pun agak tirus dan pucat, ditambah pupil mata sedikit membengkak seperti habis menangis. Ada yang mengiris perih di dalam dada mereka melihat perubahan tersebut. Ngomong-ngomong, suamimu mana? Apa dia sedang di tempat kerja? Hasan mengedarkan pandangan, mencari sosok yang menjadi suami putrinya. Meskipun usia mereka nyaris sama, tapi bagaimanapun Mahendra berstatus menantunya. Rasa bersalah masih bersemayam dalam dada pria tinggi kurus dengan rambut nyaris semua memutih itu. Pasalnya pernikahan putri kesayangan bukan atas dasar cinta, tapi keterpaksaan disebabkan utang. Mas Hendra lagi keluar kota, sedang meninjau perusahaan cabang yang katanya ada sedikit masalah. Oh begitu. Lalu, bagaimana sama pernikahanmu? Kamu bahagia kan sama suamimu? Akhirnya Ratnasih mengungkapkan kegundahannya dengan hati-hati. Memain-mainkan kuku, Tiara menarik napas panjang. Ia bukan gadis yang pintar berbohong. Bahkan dari sikap pun tak bisa memanipulasi keadaan. Sebab itu kebingungan kerap kali melanda, antara jujur atau sebaliknya. Melihat Tiara diam, tapi gelisah, Ratnasih mengerutkan dahi. Perasaannya semakin didera tak enak. Ada apa? Nak, apa ada masalah selama kamu di sini? Ngomong saja sama kami, kalau ada masalah. Hasanuddin menambahkan perkataan sang istri. Belum sempat Tiara menjawab atas tanya, Andre muncul tiba-tiba disertai ucapan yang membuat semua orang terperangah. Bagaimana Om dan Tante bisa mengira Tiara bahagia dengan pernikahan yang didasari utang? Andre. Tiara melotot. Namun, ekspresinya kentara dengan kecemasan. Takut hati orang tuanya dirundung duka dan penyesalan. Den bagus. Embok Mar yang mengikuti Andre dari belakang menyentuh lengannya. Sepasang netra mengisyaratkan tak seharusnya Andre berkata demikian. Andre memilih abai dengan reaksi semua orang. Mendekati kumpulan kecil di ruang tamu, sedangkan Embok Mar memilih pergi ke dapur. Meskipun hati dilanda resah atas ulah putra asuhnya, tapi ia tak berani ikut campur, sebab itu bukan ranahnya. Siapa dia, nak? Tanya Ratnasih setengah berbisik. Andrean, putranya Mas Hendra. Jawaban Tiara membuat orang tuanya terkejut. Lalu saling bertukar pandang dengan sorot netra yang sama. Sama-sama tak menyangka bahwa Mahendra memiliki seorang putra. Mereka mengira sang menantu tak memiliki anak dari istri terdahulu. Sebab itu menikahi gadis muda supaya mendapatkan keturunan. Kenapa pula Mahendra tak pernah menceritakan pemuda tampan itu? Pikir orang tua Tiara. Andai saja dulu yang menikahi Tiara adalah Andrean. Setidaknya sang putri memiliki jodoh seimbang. Seharusnya Om dan Tante menikahkan putrinya dengan lelaki yang dicintai Tiara. Begitupun sebaliknya, lelaki itu harus yang mencintai Tiara. Lagi-lagi pasangan suami istri itu saling bertukar pandang. Setelahnya, menunduk seakan tak kuasa menantang sorot setajam elang milik Andre. Mereka tak menyangkal yang dikatakan sang pemuda. Andre duduk di sofa tak jauh dari sisi Tiara. Keheningan menyelimuti. Sampai akhirnya Andre kembali melontarkan kata yang membuat Tiara makin meradang. Suami Tiara memang papa saya dan perbedaan usia yang jauh bukan tolak ukur pasangan. Namun, saya tetap tak menyetujui cara papa maupun Om dan Tante menikahkan wanita karena utang. Tiara manusia bukan alat pembayaran. Cukup, Andre. Protesnya Tiara tak membuat Andre berhenti bicara. Saya rasa banyak cara lain untuk membayar utang tanpa harus mengorbankan anak sendiri dinikahi pria yang... Aku bilang cukup, Andre. Tiara menarik kencang tangan Andre sampai berdiri, lalu menyeretnya kembali menuju lantai atas. Tak ada penolakan dari Andre, malah sengaja patuh. Orang tua Tiara memandang nanar kepergian Andre yang tengah diseret putrinya. Merasa tersudut oleh ucapan putra dari menantunya yang memang tak dapat disanggah. Keduanya menghela napas penuh sesal. Yang dikatakan Andre memang benar, ucap Hasan lirih.
Ratnasih menyentuh tangan sang suami. Lengkung tipis dipoles gincu dengan warna samar tersenyum pedar. Lalu berkata, "Bunda ngerasa ada sesuatu di antara Andre dan putri kita." Hasan menoleh pada wanita yang sudah mendampinginya selama 28 tahun. Firasat orang tua memang kuat dan selalu benar. Begitupun yang dirasakan olehnya maupun sang istri. Ayah pikir juga begitu. Dari sorot mata Andre tak bisa berbohong saat menatap Tiara. "Kita tunggu saja. Tiara pasti bakal bicara sama kita. Bunda cuma bisa berdoa. Semoga putri kita baik-baik saja." Tiara sudah dewasa. Sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara itu, Tiara tiba di balkon lantai atas, lalu melepaskan cekalannya di tangan Andre dengan gerakan menyentak. "Tidak bisakah kamu menjaga ucapanmu, Andre?" Semburnya, kesal. "Kenapa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku juga bakal mengatakan kalau aku mencintai kamu dan akan menikahi kamu setelah cerai dari papa. Apa itu salah?" Tiara berdecak kesal. "Jangan konyol. Aku tahu orang tua kita salah atas apa yang mereka lakukan terhadap aku. Tapi aku tidak mau melukai hati mereka dengan kata-kata seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku juga ikut salah karena menyetujui kesepakatan mereka waktu itu. Jadi bukan sepenuhnya salah mereka. Kamu hanya dituntut untuk berbakti karena itu rela mengorbankan masa depanmu. Nah, itu tahu. Aku tak bisa membantu orang tuaku kecuali dengan cara seperti itu. Tapi nyatanya batinmu tersiksa, bukan? Tiara, aku tahu dirimu terpuruk dan sedih. Aku tidak bisa melihatmu menderita seperti itu." Andre hendak meraih jemari sang wanita, tapi Tiara mengangkat tangan, menghindar, sehingga Andre mendapati ruang kosong. Andre menarik kembali tangannya, lalu memasukkan jemari ke saku celana sembari mendesah berat. Entah marah, entah kecewa, Tiara tak mau tahu. "Jika aku tidak menerima kesepakatan dari papahmu, ayahku bisa dipenjara karena tidak mampu membayar utang. Hanya itu pilihannya. Haruskah aku tega menyaksikan ayahku digiring polisi seperti penjahat besar? Aku tidak bisa, Andre." Kabut duka membayang di sepasang netra Tiara. Andre terdiam. Sorotnya meredup. Untuk beberapa detik mereka hanyut dalam kesunyian. Mata saling melempar tatapan yang sulit diartikan oleh keduanya. "Aku mau nemuin ayah sama bunda. Sebaiknya kamu tidak perlu lagi ke sana." Tiara menyudahi percakapan. Karena dirasa sudah tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Ia harus kembali ke ruang tamu menemui orang tuanya. Tiara beranjak dari tempatnya. "Jangan ikuti aku," sentak gadis bersurai sepunggung itu dengan mata mendelik. Andre yang baru mengayunkan kaki satu langkah terpaksa berhenti lagi. "Baiklah," balasnya. Salah satu sudut bibirnya berkedut samar. Gadis itu setengah berlari menuruni tangga seraya dalam hati bermonolog. Kasihan ayah sama bunda ditinggal lama. Semoga mereka tidak marah sama Andre. Namun, Tiara sangat kecewa. Setibanya ke ruang tamu, pasangan suami istri itu sudah tak terlihat lagi. Menurut keterangan Embok Mar, orang tuanya telah pamit, pulang dan tak menitip pesan apapun. Ini semua gara-gara Andre. "Ayah, bunda, maafkan Tia." Sejejak sesal singgah di hatinya. "Orang tuamu sudah pergi." "Ah!" Tiara terperanjat. Tahu-tahu Andre sudah berada di belakangnya. Gadis itu mengumpat kebandelan Andre yang sulit untuk diminta patuh. Dasar pembangkang. Memilih mengabaikan, Tiara meninggalkan Andre. Namun, pemuda itu mengekor. Sang gadis mempercepat jalannya. Demikian pula dengan Andre, menambah laju langkahnya. Tepat di anak tangga terakhir paling atas, kaki Tiara terantuk saking buru-buru. Refleks Andre menahan tubuh ramping itu agar tak terjerembab ke depan. "Hati-hati," ucap Andre dengan kondisi memeluk Tiara dari belakang. "Lepasin." Tiara membuka lilitan tangan Andre di pinggangnya. Wajah diserbu merah dadu. Yang laki-laki garuk-garuk tengkuk. Yang wanita membuang tatapan.
Detik berikutnya Tiara kembali berjalan, tapi lengannya dicekal Andre. Lagi-lagi gadis itu nyaris terjerembab, tapi kali ini ke dalam pelukan si pemuda. Maaf, sungguh aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti orang tuamu. Diam, Tiara tak bereaksi apapun. Namun, ia merasakan permintaan maaf Andre tulus. Lepasin aku, Andre. Nanti ada yang melihat lagi seperti tadi. Memangnya kenapa? Aku mamah tirimu. Tidak seharusnya kamu memeluk aku seperti ini. Andre terkekeh. Rasanya cukup lucu dengan sebutan mamah tiri. Mengingat ia pernah mencumbu Tiara. Mengingat lagi akan hal itu, hasrat dalam diri Andre kembali terpancing. Memejamkan mata, Tiara mengerang kecil seraya menggigit bibir bawah. Ketika Andre mulai nakal menempelkan bibir di leher putih dan jenjang miliknya. Mengecup serta menghidu aroma yang membuatnya candu. Tak ingin terus hanyut dalam hasrat dan makin panas dibakar gairah. Tiara meronta. Andre, hentikan. Perkataan Tiara menarik kembali kesadaran Andre dari kelancangannya, lalu melonggarkan lilitan tangan di pinggang sang wanita. Baiklah, mamah tiri. Begitu lepas dari dekapan Andre, Tiara langsung berlari ke kamar. Mengunci diri di sana, meredakan gejolak rasa yang hampir merenggut kewarasannya. Seminggu sudah Mahendra meninggalkan kediaman Suteja. Kini pria itu telah kembali. Meskipun tahu sang suami telah pulang, Tiara sama sekali belum bertemu. Jangankan bertatap muka, menyambut kepulangannya saja tidak. Jarum pendek jam di dinding sudah menunjuk ke angka 10. Namun, rasa haus membawa Tiara pergi ke lantai bawah. Persediaan air di kamar menyisakan tempat kosong. Begitu sang gadis memasuki dapur, bertepatan Andre keluar dari kamar menuju ruang tamu. Usai dengan tujuannya mengambil air minum, Tiara keluar dari dapur, tapi ia kembali mundur dan sembunyi di balik tembok, tatkala melihat Andre sedang berbincang dengan ibu asuhnya, tapi hanya sebentar. Setelah itu Mbok Mar pergi ke ruangan lain meninggalkan Den Bagus sendirian. Andre tak lekas pergi, tapi duduk di sofa. Sedang apa dia? Apakah dia tahu aku sedang ke dapur dan menunggu aku keluar? Tapi mau apa? Tiara bermonolog panjang, menerka-nerka apa yang sedang dilakukan Andre di sana. Bimbang, antara menghampiri atau menunggu Andre pergi. Tiara mulai menyimpulkan jikalau pemuda itu tak mengetahui keberadaannya di dapur. Seandainya tahu pasti dia sudah mendatanginya ke sini. 10 menit, 20 menit, dan kini nyaris 1 jam Andre tak juga beranjak dari ruang tamu. Hanya berdiri, lalu duduk lagi. Berdiri lagi yang dilakukan Andre sambil sesekali menoleh ke lantai atas. Tiara mulai didera kesal. Tak tahan terus-menerus menunggu yang tak pasti, Tiara memilih keluar dari persembunyian. Di saat itulah Andre beranjak, kemudian setengah berlari menuju lantai atas. Heran dengan tingkah Andre, Tiara mengikuti dengan langkah hati-hati. Jangan sampai menimbulkan suara. Dahi gadis itu mengernyit. Andre menyambangi kamar suaminya. Setelah Andre masuk dan pintu kamar kembali menutup, Tiara mengendap-endap menghampiri. Rasa penasaran tinggi membawanya menempelkan telinga pada daun pintu, menguping. Namun, ia tak mendengar suara apapun. Cukup lama berada di sana tak ada satupun percakapan yang bisa didengar. Tiara menyimpulkan kamar Mahendra kedap suara. Akhirnya ia meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Mau apa Andre mendatangi kamar Mas Hendra? Gumamnya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.